Oke, dalam video kali ini kita akan membahas tentang flowchart keputusan dan flowchart dokumen. Yang pertama, apa sih itu flowchart keputusan? Flowchart keputusan adalah representasi grafis dari serangkaian langkah-langkah atau keputusan yang diambil dalam suatu proses atau algoritma. Ini digunakan untuk menggambarkan aliran logika dari awal hingga akhir dalam pembuatan keputusan. Seringkali digunakan dalam pemrograman komputer untuk memvisualisasikan alur dari sebuah program. Flowchart keputusan adalah salah satu jenis flowchart yang fokus pada alur keputusan dalam suatu proses atau algoritma. Sementara itu, flowchart biasa bisa menggambarkan alur keseluruhan dari suatu proses tanpa fokus khusus pada langkah-langkah keputusan. Jadi flowchart keputusan lebih spesifik dalam menyoroti bagaimana keputusan diambil dalam suatu algoritma atau proses. Oke, selanjutnya ada flowchart dan flowchart dokumen. Flowchart dokumen memiliki perbedaan utama dalam konteks penggunaannya. Flowchart adalah representasi visual dari urutan langkah-langkah atau proses dalam suatu program, sistem, atau prosedur. Biasanya digunakan dalam konteks pemrograman komputer, pembagian sistem, dan proses bisnis untuk memahami alur kerja secara visual menggunakan simbol-simbol grafis seperti panah, kotak, dan bentuk lainnya untuk menggambarkan aliran informasi, pengolahan data, keputusan, dan operasi lainnya. Sedangkan flowchart dokumen atau flow dokumen adalah urutan langkah-langkah atau proses yang dijelaskan secara naratif atau dalam bentuk teks. Biasanya digunakan dalam dokumen formal seperti panduan, instruksi kerja, atau deskripsi proses yang harus diikuti oleh pengguna. Menggunakan bahasa yang jelas dan terstruktur untuk menjelaskan langkah-langkah dalam suatu proses atau sistem. Jadi, sementara flowchart memberikan representasi visual yang jelas tentang aliran proses, kalau flow dokumen memberikan deskripsi tertulis tentang langkah-langkah yang harus diikuti dalam suatu proses. Oke, selanjutnya ada flowchart keputusan dari pseudocode yang sebelumnya sudah saya kasih contoh di video sebelumnya bagaimana cara mengirim pesan. Di sini sudah saya tulis flowchart keputusan dari pseudocode tersebut. Di situ sudah ada langkah-langkahnya. Nah, keputusan ini memeriksa beberapa kondisi sebelum mengirim pesan. Yang pertama, apakah ada koneksi internet tersedia? Yang kedua, apakah alamat tujuan valid? Yang ketiga, apakah panjang pesan tidak melebihi batas karakter yang ditentukan? Berdasarkan hasil dari setiap kondisi, pesan akan dikirim jika semua kondisi terpenuhi, dan pesan kesalahan akan ditampilkan jika ada kesalahan dalam salah satu kondisi tersebut. Yang selanjutnya ada flowchart dokumen anggota di perpustakaan selesai dan flowchart selesai dieksekusi.
Nah, selanjutnya kita akan mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk bilangan biner dengan menambahkan koma 5. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, untuk mengkonversi bilangan desimal dari 5533,5 ke biner, kita dapat menggunakan metode pembagian bertingkat. Berikut langkah-langkahnya. 1. Pisahkan bagian bilangan bulat dan pecahan dari bilangan desimal. Dalam kasus ini, 5533 adalah bagian bilangan bulat dan 0,5 adalah bagian pecahannya. Lalu kita akan mengkonversi bilangan bulat ke biner dengan menggunakan pembagian bertingkat. Selanjutnya, konversi bilangan pecahan ke biner dengan metode perkalian dengan 2. Untuk mengkonversi bilangan bulat, kita melakukan cara seperti cara-cara sebelumnya, yaitu dibagi dengan 2. Lalu untuk bilangan pecahannya 0,5 kita akan mengalihkannya dengan 2 sampai menemukan hasil 0 dari perkalian tersebut. Dari hasil 0,5 dikali 2 adalah 1,0. Lalu dari hasil perhitungan tersebut kita mendapatkan bahwa bagian pecahannya adalah 0,1 dalam basis biner. Jadi hasil konversi dari 5533,5 adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan, yaitu 5533,5 sama dengan 01, 011, 00, 111, 01,1. Selanjutnya kita akan mengubah bilangan desimal menggunakan atau menambahkan koma 5 ke dalam bentuk bilangan oktal. Yang pertama, untuk mengonversi bilangan desimal 5533,5 ke oktal, kita dapat menggunakan metode pembagian bertingkat. Sama ya seperti cara yang sebelumnya. Yang pertama, kita akan memisahkan bagian bilangan bulat dan bagian bilangan pecahannya. Lalu bagian bulat ini akan kita lakukan dengan metode pembagian bertingkat, dan bagian pecahannya akan kita kalikan dengan metode perkalian dengan 8, yang dimana 8 ini adalah basis dari oktal. Itu sudah saya hitung pembagian bilangan bulatnya, yang dimana hasilnya adalah 2635. Lalu bagian pecahannya kita akan mengalihkannya dengan angka 8. 0,5 dikali 8 sama dengan 4,6. Jadi hasilnya adalah 0,4 dalam bilangan oktal. Lalu gabungkan hasil dari konversi bilangan bulat dan pecahan, maka menjadi 2635,4. Selanjutnya kita akan mengubah bilangan desimal dengan menambahkan koma 5 ke dalam bentuk bilangan heksadesimal. Sama seperti cara-cara sebelumnya, kita akan melakukan metode pembagian untuk bilangan bulat. Lalu bilangan pecahannya kita akan melakukan metode dengan menggunakan perkalian basis 16, di mana basis 16 ini adalah basis dari